Are you okay? Tanya Calvin. I am okay, jawab Santi. Mereka saat ini masih duduk dengan santai di pelaminan. Sedangkan keluarga Narson dan keluarga Prayoga sudah pulang dari tadi. Saking malunya terlebih juga tak tahan dengan cibiran pada tamu yang ada. Kamu sekarang gak sendiri. Ada aku dan keluarga Andero serta para pegawai kamu. Juga keluarga Tuan Rian yang selalu mendukung dan ada di belakangmu. Kata Calvin menatap ke arah Santi. Tatapan mata yang terlihat sungguh-sungguh menguatkan Santi percaya sepenuhnya pada pria yang kini sudah resmi menjadi suaminya itu. Santi, panggil Oma Mori yang baru saja datang menghampiri mereka berdua. Iya, Oma, sahut Santi. Jangan terlalu dipikirin dan jangan sampai menjadi beban untuk kamu. Lupakan dan kamu harus melangkah maju ke depan tanpa menengok ke belakang lagi. Nasihat Oma Mori. Iya, Oma. Terima kasih karena Oma dan seluruh keluarga Andero masih mau menerima Santi dengan segala kekurangan Santi. Ucap Santi. Ini sudah malam. Lebih baik kalian istirahat, kata Mama Lira yang memotong pembicaraan antara Oma dan cucu mantunya. Tapi tamunya masih banyak, Mam, kata Santi, yang tentu saja tak enak hati. Ini acara dia dan Calvin, tapi dia harus istirahat terlebih dahulu meninggalkan para tamu yang ada. Apa kata mereka nanti? Biar kamu yang temani. Lagian sebagian besar itu adalah rekan-rekan papa juga opa. Sahut Mama Lira, Calvin. Ajak istrimu istirahat. Sekarang, perintah Mama Lira yang seolah tak mau terbantahkan. Mau tak mau kedua sejoli itu pun langsung pergi meninggalkan tempat acara yang menuju kamar mereka berdua. Sesampainya di dalam kamar, mereka bergantian untuk membersihkan diri secara bergantian. Loh, kamu kok di situ? Tanya Calvin yang baru saja menundukkan bokongnya di sofa. Kalau kamu keberatan tidur sana, aku. Biar aku saja yang tidur di kamar lain, atau aku yang tidur di situ. Ujar Santi yang tak merasa enak hati pada Calvin. Kamu itu ngomong apa? Tanya Calvin. Aku itu gak tidur di sini, tapi cuma mau memeriksa sebentar. Email yang masuk dan papa tadi kata kamu tidur di kamar lain. Hei nyonya muda Calvin Andero, kita ini sudah berstatus suami istri yang sah di mata agama dan negara. Jadi mana ada suami istri yang tidur terpisah? Kata Calvin menekan status mereka berdua saat ini. Calvin langsung tertunduk begitu mendengar apa kata Calvin. Nanti setelah aku selesai melihat semua email yang masuk, aku juga akan langsung istirahat. Ujar Calvin baru setelah itu tatapan matanya yang semula melihat ke arah Santi beralih ke layar laptop yang ada di atas meja. Mendengar perkataan Calvin, membuat Santi pun akhirnya merebahkan tubuhnya. Menarik selimut sampai di atas dadanya guna menutupi tubuhnya dari haluan dinginnya AC. Tapi tatapan matanya tak beralih dari sosok di depan sana. Wajah tampan dengan hidung begitu mancung bak berperosotan anak TK. Belum lagi dengan memakai kacamata yang menggantung di sana. Semakin membuat Santi tambah terpesona sampai tak sadar lama-kelamaan matanya semakin tertutup rapat dan pergi ke alam mimpi. Cantik, gumam Calvin setelah selesai dan ingin segera mengistirahatkan tubuh serta pikirannya. Merebahkan tubuhnya di tempat kosong yang ada di sebelah wanita yang tertidur sangat lelap hingga tak terusik sama sekali saat ada pergerakan di sampingnya. Calvin yang teringat sesuatu kembali lagi membawa tubuhnya yang sudah berbaring untuk duduk. Tangan terulur ke arah nakas untuk mengambil sesuatu. Satu botol kecil yang memang sudah disiapkan di sana langsung Calvin ambil dan menegaknya. Apakah ada yang bisa menebak apa yang Calvin telan? Obat tidur. Saking banyaknya pekerjaan sampai membuat itu banyak sekali yang dipikirkan. Hingga untuk tidur saja rasanya masih pekerjaan yang berputar di otaknya. Sedangkan di tempat lain, saat ini, Suryo dengan begitu marah di rumah. Rini, apa yang ada di video tadi itu benaran kamu?
Tanya Tuan Suryo dengan tatapan mata tajam dan mengintimidasi mengarah ke arah Rini. Enggak ya, itu semua cuma editan. Kata Rini yang berusaha membela dirinya. Mana mungkin Rini membuat malu keluarga ini ya, sambungnya lagi. Ibu rasa semua yang dikatakan oleh Rini itu benar ya. Mengingat bagaimana putrimu yang memang tak begitu menyukai diriku dan Rini. Kata Ibu Romi yang juga ikut buka suara. Terlebih saat ini ya, pernikahannya dengan Rifan enggak. Dan malah Rini yang justru akan menikah dengan Rifan, sambungnya. Tapi semua orang yang ada di sana tadi tak akan berpikir sampai sana, Bu, kata Tuan Suryo. Ayah yakin semua ini pasti akan berimbas pada perusahaan kita yang lama-lama bisa bangkrut, sambungnya. Loh, kok ayah kok malah marah-marah sama ibu dan Rini? Salahin aja itu putri tersayang kamu. Karena semua yang terjadi ini adalah ulahnya, kata Ibu Romi yang semakin mempengaruhi ayah Suryo. Agar pria parubaya itu semakin membenci putrinya dan seluruh kekayaan keluarga Darason bisa jatuh ke tangan dia dan Rini. Mendengar perkataan sang istri membuat hati Tuan Suryo secara tidak sadar semakin timbul kebencian pada Santi. Padahal Santi tak tahu apa-apa. Bahkan perempuan itu yang menjadi korban di sini, tapi malah seolah-olah dirinya lah yang menjadi sosok antagonis. Di ruang kerja Prayoga pun tak berbeda jauh. Tuan Prayoga yang merasa marah dan dipermalukan langsung menampar pipi sang putra dengan kencang. Bikin malu, sentak Tuan Prayoga. Itu biar Rifan ya. Ayah harus percaya sama Rifan, kata Rifan. Semua itu hanya rekayasa dari Santi saja ya, sambungnya lagi. Ayah itu harus percaya dengan apa yang dikatakan putra kita sendiri. Jangan lebih mempercayai orang lain yang ingin menghancurkan keluarga kita, kata Nyonya Prayoga. Santi, gadis itu pasti marah karena Rifan memutuskan hubungan mereka berdua. Jadi pasti ini adalah usaha balas dendamnya pada Rifan putra kita ya, kata Nyonya Prayoga meyakinkan suaminya. Saat pagi tiba, betapa manisnya pemandangan yang di depan sana. Sepasang anak manusia masih tertidur lelap, bergelung dengan selimut dan saling berpelukan satu sama lain. Entah siapa yang telah memulai dulu tadi malam, tapi yang jelasnya kedua sangat menikmati hingga lebih mengeratkan pelukannya untuk mencari kenyamanan. Lengah Santi. Perempuan itu perlahan membuka kedua kelopak matanya dan apa yang dirinya dapatkan. Semua adik-adik bidang yang berbalut dengan kaos polos warna putih. Oh astaga, gumam Santi kaget. Karena begitu matanya terbuka dengan sempurna. Santi berusaha melepaskan pelukan mereka, tapi justru Calvin semakin mengeratkan pelukannya. Sebentar lagi, aku mohon, gumam Calvin dengan mata yang masih tertutup rapat. Mau tak mau Santi hanya bisa pasrah dan mengikuti apa kata Calvin. Sepasang anak manusia yang baru berubah status menjadi sepasang suami istri. Sejak kemarin, saat ini masih sibuk bergelung di dalam selimut. Santi, yang tadinya bangun namun tetap dipeluk oleh Calvin, lama-kelamaan membuat matanya kembali tertutup. Entah karena faktor capek, ngantuk, atau malah karena rasa nyaman yang mereka rasakan. Sehingga mereka berdua betah berlama-lama dengan posisi seperti itu, seakan enggan untuk beralih. Kalau tak karena ada gedoran di pintu kamar yang mereka tempati, kedua insan itu mungkin tak akan membuka matanya untuk saat ini. Brak, brak, brak. Siapa sih yang pagi-pagi begini sudah gedor-gedor pintu? Kata Calvin dengan marah. Bahkan pemuda itu mengacak-acak rambutnya sendiri saking kesalnya. Karena waktu istirahatnya harus terganggu. Aku turun dulu. Kamu jangan kemana-mana. Peringat Calvin pada Santi saat wanita itu mulai bergerak ingin bangun juga. Mendengar peringatan dari suaminya membuat Santi terpaksa kembali berbaring.
Dengan langkah malas dan ogah-ogahan, juga sesekali mengucap, Calvin berjalan ke arah pintu. Ceklek. Seseorang yang ada di luar hendak menggedor pintu itu kembali, tapi karena pintu sudah terbuka dari dalam, jadi tangannya menggantung di udara. Ngapain kamu gedor-gedor pintu kamar orang pagi-pagi ini? Tanya Calvin dengan nada kesal. Pagi, tanya Daniel dengan mengerutkan dahinya. Namun sedetik kemudian pria itu melihat jam yang melingkar di pergelangan. Tangannya untuk melihat saat ini sudah pukul berapa. Ini sudah jam setengah 11 dan kakak bilang ini masih pagi. Kata Daniel dengan menunjukkan jam tangannya pada Calvin. Memang beda sih kalau pengantin baru. Ejek pria yang 3 tahun lebih muda dari Calvin itu. Ngapain kamu kesini? Tanya Calvin lagi. Putra sulung keluarga Andero itu sempat merutuki kebodohannya. Yang tak melihat saat ini pukul berapa dan main menyimpulkan hari masih pagi saja. Aku diminta sama mama buat ngasih tahu kalau aku dan yang lainnya mau pulang duluan. Jawab Daniel. Sahut Calvin. Ada lagi. Tanya Calvin karena adiknya itu tak segera beranjak dari sana. Nggak ada kak. Tapi ngomong-ngomong kakak ipar mana? Tanyanya. Ada di dalam. Jawab Calvin. Iya udah, aku pergi dulu. Dan jangan lupa buat ponakan yang lucu buat kami kak. Pamitnya. Begitu Daniel pergi, Calvin langsung menutup pintunya kembali dan berjalan menuju ke arah ranjang di mana Santi berada. Entah kenapa saat bersama wanita itu, Calvin merasa begitu sangat nyaman. Melihat Santi yang menatap dirinya membuat Calvin langsung menjelaskan siapa yang baru saja datang serta tujuannya menggedor kamar mereka. Calvin kembali merebahkan tubuhnya di samping Santi dan mencoba kembali untuk menutup kedua matanya. Namun setelah beberapa kali mencoba, matanya itu tak mau terpejam. Santi, panggil Calvin dengan kepala yang menoleh ke arah Santi. Calvin dan Santi sama-sama dalam posisi berbaring dan pemandangan mengarah ke langit-langit kamar. Iya, sahutnya Santi yang ikut menolehkan kepalanya. Aku boleh peluk kamu gak? Tanya Calvin dengan hati-hati. Tapi kalau semisal gak boleh juga gak apa-apa. Ralatnya kembali. Santi diam sejenak. Otak kehilangannya masih berusaha mencerna apa yang baru saja pemuda itu katakan. Enggak jadi aja. Aku minta maaf kalau sudah lancang. Ucap Calvin yang langsung membuka suara karena Santi hanya diam. Iya enggak apa-apa. Sini, kata Santi. Calvin malah jadi terbengong dengan apa yang baru saja dikatakan Santi. Istrinya itu mengizinkannya untuk memeluk tubuh rampingnya. Iya, padahal sebelumnya mereka juga sudah tidur dengan saling berpelkan, tanpa izin pula. Tapi ini kan ceritanya sedikit berbeda kalau semalam Calvin memeluk tubuh Santi secara spontan dan tanpa sadar. Kali ini mereka berdua sama-sama terjaga. Iya, nggak apa-apa kalau mau peluk, kata Santi kembali. Karena setelah Santi pikir-pikir tak ada salahnya juga. Bahkan untuk melakukan sesuatu yang lebih pun juga tak masalah. Karena mereka berdua sudah resmi menjadi sepasang suami istri yang sah di mata agama dan hukum negara. Lagian mereka berdua juga sudah bersepakat untuk saling membuka hati. Iya, siapa tahu dengan begini mereka bisa semakin lebih dekat. Mendengar perkataan Santi, Calvin langsung merubah posisi tidurnya menjadi miring menghadap Santi. Lengannya pun sebelah sudah terulur untuk merengkuh tubuh itu ke dalam dekapannya. Dan yang satunya, dia posisikan untuk menjadi. Tak hanya Santi yang merasa deg-degan saat posisi mereka sewan intim ini. Calvin pun juga merasakan hal itu. Santi yang posisi kepalanya ada di dada Calvin dapat mendengar dengan jelas bagaimana kerasnya detak jantung pria itu. Semua itu tak tertahan lama. Kecanggungan dedekan mereka sudah tenggelam dalam mimpi kedua insan yang sudah kembali terlelap. Kapan kalian akan menikah? Tanya ayah Suryo pada Rifan dan Rini.
Kebetulan pemuda itu saat ini sedang berkunjung ke kediaman Naraswan. Iya, sesuai rencana awal. Mereka akan menikah tepat di hari di mana pesta pernikahan Riven dan Santi dulu. Kata Ibu Romi yang malah menjawab pertanyaan suaminya. Padahal pertanyaan itu dilayangkan untuk putri dan calon menantu mereka. Apa enggak kelamaan? Tanya Ayah Suryo. Ya enggak lah ya. Kan tinggal nunggu 1 bulan lagi, sahut Ibu Romi. Ribet kalau harus mengatur semua yang sudah tersusun, sambungnya. Ayah harap hubungan kalian berjalan dengan baik sampai tanggal yang telah ditentukan, kata Ayah Suryo. Ayah nggak mau kalau kejadian antara kamu dan Santi terulang kembali pada hubungan kamu dan Rini, sambungnya. Iya enggak dong ayah, sahut Rini. Ayah ini kok jadi sama-sama main Rini sama Santi? Ya jelas saja beda lah ya. Protes Ibu Romi. Rini tidak seperti anak ayah yang suka berkhianat itu, imbuhnya. Ayah Suryo langsung diam begitu mendengar perkataan sang istri yang menyinggung tentang putrinya. Kalian jadi pergi, tanya Ibu Romi pada Rini dan Rifan. Iya, jadi Bu, jawab Rini. Berangkat sekarang aja ya, tanyanya dan diangguki oleh Rifan. Keduanya langsung berdiri dan berpamitan pada Ibu Romi juga Ayah Suryo. Untung kamu cepat aja pergi, kata Rifan saat mereka berdua masuk ke dalam mobil. Memangnya kenapa? Tanya Rini. Pakai tanya lagi, kata Rifan. Tahu sendiri kalau lihat kamu, hati aku langsung naik, kata Rifan yang kini sebelah tangannya yang tak menyetir sudah berada di atas PH Rini dan mengelus-elus. Jawaban Rifan membuat Rini terkekeh. Jadi kita mau kemana nih? Tanya Rini. Tentu saja ke apartemen aku, baby, sahut Rifan. Sudah bisa menebakkan apa yang akan mereka berdua lakukan di sana.